Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah kali ini kita akan membahas tentang epididimoorchitis. Saya Dr. Indra Jaya, spesialis urologi, salah seorang staf pengajar di Divisi Urologi RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Epididimoorchitis merupakan suatu inflamasi akut akibat infeksi, baik oleh bakteri maupun virus. Terjadi pada 25-65 kasus per 10.000 pria dewasa per tahun. Dapat terjadi akibat migrasi dari patogen mulai dari uretra atau kandung kemih menuju vas deferens, menuju testis, ataupun epididymis. Patogen yang tersering kita temukan pada kelainan ini adalah Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, dan Escherichia coli. Adapun mumps orchitis adalah suatu virus. Biasanya kita temukan pada keadaan infeksi atau pembengkakan pada kelenjar liur yang biasanya terjadi 4-10 hari setelah terjadi pembengkakan kelenjar liur, kemudian terjadi pembengkakan di skrotum atau testis. Adapun tuberkulosis itu terjadi pada epididymis yang kronis, epididimitis yang kronis, dan pada negara dengan prevalensi TB yang tinggi seperti Indonesia. Pada pasien-pasien dengan defisiensi imun dapat kita temukan bakteri-bakteri seperti Brucella ataupun Candida. Adapun faktor risiko daripada epididimoorchitis dapat kita bagi dua. Yang pertama, faktor risiko non-infeksi menular seksual seperti ISK berulang. Kemudian adanya abnormalitas pada traktus urinarius, instrumentasi atau tindakan pembedahan. Seperti pada pasien-pasien dengan operasi uretra, operasi prostat, ataupun saluran kemih yang lain. Dapat juga ada riwayat instrumentasi atau operasi pada daerah skrotum. Yang kedua, pada pasien dengan riwayat infeksi menular seksual, baik itu oleh pasiennya sendiri ataupun adanya hubungan antara pasien dengan pasangan dengan infeksi menular seksual. Tanda dan gejala epididimoorchitis, biasanya pasien datang dengan nyeri testis dengan onset yang gradual, dapat disertai dengan rasa demam atau panas, disertai dengan nyeri pada akhir buang air kecil. Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya pembengkakan dan kemerahan serta nyeri tekan pada testis yang terkena, disertai dengan Frentzen yang positif, yaitu nyeri akan berkurang atau hilang dengan elevasi testis. Terkadang kita temukan juga pasien dengan keluhan adanya duh tubuh pada uretra pada pasien-pasien dengan riwayat menular seksual. Pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan yaitu urinalisis dan kultur urin untuk melihat apakah ada infeksi pada urin ataupun ada jenis kuman apa yang menyebabkan infeksi tersebut. Pada pasien-pasien dengan adanya duh tubuh uretra, kita lakukan pemeriksaan swab uretra, dan apabila kita ragu apakah ini suatu epididimoorchitis atau torsiotestis, kita bisa lakukan pemeriksaan ultrasonografi Doppler di mana akan ditemukan peningkatan vaskularisasi pada pasien-pasien dengan epididimoorchitis, sementara pada pasien dengan torsiotestis akan terjadi penurunan vaskularisasi pada sisi yang terkena. Adapun terapi pada epididimoorchitis kita bagi dua, ada yang terapi non pembedahan dan terapi pembedahan. Terapi non pembedahan yaitu tirah baring, kemudian diberikan analgetik dan pemberian antibiotik. Pemberian antibiotik disesuaikan sama risiko pasien itu sendiri. Pada pasien dengan risiko infeksi menular seksual yang rendah, kita berikan fluoroquinolone oral selama 10-14 hari. Bisa diberikan berupa levofloxacin, ciprofloxacin atau movifloxacin, atau dengan pemberian doxycycline dengan dosis inisial 200 mg sekali pemberian, lalu dilanjutkan dengan 2 kali 100 mg selama 10-14 hari. Sementara pada pasien dengan risiko infeksi menular yang tinggi, kita tambahkan ceftriaxone atau cephalosporin generasi ketiga 500 mg dengan pemberian intramuskular. Terapi pembedahan pada epididimoorchitis kita lakukan pada pasien-pasien yang mengarah ke arah suatu abses daripada skrotum, yang tujuannya untuk mendrainase abses. Terapi antibiotiknya sama seperti pada pasien-pasien yang lain.
Prognosis pada kasus ini relatif baik apabila kita terapi secara benar. Kemudian pada penelitian ditemukan gangguan spermanya hanya bersifat sementara. Pada saat terjadi epididimitis, terjadi gangguan kualitas sperma yang akan membaik kembali setelah terjadi perbaikan atau epididimorkitisnya yang sudah sembuh. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk epididimorkitis. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan, saya akan coba jawab. Terima kasih atas perhatiannya.